Hari ini adalah hari yang ketiga, di bawah tema besarnya adalah gereja yang teguh. Ya, yang pertama kita sudah membahas teologi yang alkitabiah. Di minggu yang lalu adalah penginjilan dan Injil yang alkitabiah. Dan hari ini kita akan bersama-sama memikirkan khotbah yang alkitabiah. Ya. Sebelumnya kita akan menonton sebuah video dan mungkin banyak yang sudah nonton tapi mungkin ada yang belum nonton. Video singkat 2 menit. Kita nobar dulu ya, nonton bareng. Ya. Ini jemaat sedang mendengarkan khotbah. Ya, kita nggak tahu apa yang dikhotbahkan, siapa pengkhotbahnya, yang pasti itu bukan di GRI ya. Ya, yang pasti itu bukan di GRI. Di GRI nggak ada yang sampai jatuh ke depan. Ya, kalau kita punya pengalaman lah ya tentang khotbah, ya mungkin hampir semua kita pernah ngantuk waktu dengar khotbah. Ya, kecuali yang khotbah. Kalau saya yang di bangku sana, saya juga berkali-kali, bukan cuma sekali, berkali-kali juga ngantuk. Karena apa? Karena setiap orang punya ekspektasi berbeda tentang khotbah. Ya, nah ini yang umum, ini dari yang minggu lalu, ya itu saya yang buat kata-katanya. Khotbah panjang, apa komentar orang? Membosankan. Saya udah pernah diprotes, baik di Ngabang maupun di sini. Ya. Bagus sih Pak khotbahnya, tapi ya kelamaan ya. Jadi itu wajar-wajar saja karena setiap orang ekspektasinya berbeda. Bagaimana kalau pendek? Katakanlah khotbah 15 menit. Biasanya begini orang bilang, pasti kurang persiapan itu. Ya. Itu komentar saya waktu saya masih pemuda, ya. Tapi jujur saja kalau khotbah pendek saya senang. Ya, karena nanti cepat ibadah, cepat kita bisa main lagi, hangout lagi dan lain sebagainya. Ya. Lalu bagaimana dengan khotbah lainnya? Ya. Khotbah keras, ya apalagi pakai telunjuk-telunjuk. Ya. Bertobatlah. Waduh, dibilang ini suka menghakimi ini pendeta ini. Ya. Suka menghakimi, nggak bagus, ya, nggak sesuai zaman sekarang.
nggak cocok lagi ngomong-ngomong dengan keras. Ya. Lalu kalau cuma lembut-lembut memotivasi bagaimana? Ya, dibilang nggak ada isinya nih khotbah. Ya, apa bedanya nonton acara-acara motivasi yang di TV itu? Ya, dulu kan ada The Golden Ways, ya. Banyak jemaat lebih sering nonton itu daripada nonton khotbah. Ya, nggak ada isinya katanya. Bagaimana dengan khotbah yang lain? Ya, khotbahnya datar. Ya, patut diduga yang tadi itu khotbahnya datar. Ya, sehingga jemaat berjuang melawan kata orang yang suka roh-roh ngantuk. Iya, roh-roh ngantuk diusir. Iya, roh-roh ngantuk. Kadang-kadang karena terlalu datar, dari awal sampai akhir nadanya do semua. Ya, kalau yang ikut paduan suara pasti tahu tuh. Kalau nada do semua pasti nggak seru, ya. Pasti nggak seru. Dibilang nggak menjiwai nih, ya, nggak menjiwai nih pengkhotbahnya, kayak cuma baca berita aja sih, ya. Tapi kalau berapi-api luar biasa, bagaimana? Emosi banget sih, ya. Terlalu lebay, emosional. Ya, pasti tukang marah-marah di rumah. Ya, kalau khotbahnya berapi-api. Ya. Maka kadang akhirnya jadi bingung. Ya, ini mau khotbah mau bagaimana caranya nih? Ya, karena orang beda selera. Ya, beda selera di dalam mendengarkan khotbah. Ini baru gaya, belum durasi, belum konten, belum metodologi. Waduh, macam-macam. Ya, berbeda-beda. Nah, ini yang tidak mudah, ya. Anggap aja ini curhatan seorang pendeta, ya. Curhatan seorang pendeta, dengerin baik-baik sebagai konselor yang baik. Nah, kita akan mendasarkan dari bagian firman Tuhan karena berkhotbah itu tidak mudah, ya. Berkhotbah itu tidak mudah. Namun, walaupun tidak mudah, apa kata Alkitab tentang berkhotbah atau memberitakan firman? Kita baca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Timotius 4 ayat 2, demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, di situ ada dibilang beritakan bukan ketika sudah siap benar-benar, ya, tapi baik atau tidak baik, siap tidak siap, harus siap. Waduh, ini jadi siaga. Ya, kalau suami siaga, siap antar jaga katanya, ya. Jadi harus siap sedia. Nah, lalu, nah ini poinnya. Nyatakan apa yang salah. Ya, ada pengkhotbah yang sungkan kalau menegur dosa. Padahal teksnya sedang menegur dosa. Tapi dicari arah yang mutar, kadang-kadang akhirnya nggak menegur, ya. Tapi lalu dilanjutkan, tegurlah, bukan berhenti di situ, nasihatilah dengan segala kesabaran, ya, dan pengajaran. Sering kita menasihati dengan segala emosi, ya, menyerang dari segala penjuru mata angin. Sehingga orang yang kita ajak ngomong itu seperti jadi terdakwa dan bahkan tidak kita berikan kesempatan untuk membela diri. Memberikan alibi, apalagi mencari pengacara, enggak ada. Ya, didudukin, diceramahin, ditembak semua dosanya, ya, sampai dia kadangkala jadi serba salah, ya. Kadang-kadang jadi serba salah, udah bingung mau ngapain, ngeblank istilahnya. Nah, lalu pengajaran, ya. Jadi kadang orang kalau menegur, menyatakan kesalahan, tidak ada unsur pengajaran, hanya berhenti di penghakiman. Ya, karena itu namanya pemberitaan firman harus berlandaskan firman. Itulah yang dibahas di surat yang sama tapi di pasal yang berbeda. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan seluruh kitab suci, ini terjemahan terbaru ya, TB2. Ya, ini terjemahannya dalam ayat ini lebih akurat daripada yang terjemahan sebelumnya. Kenapa? Karena di terjemahan sebelumnya dibilang segala tulisan yang diilhamkan Allah, lalu orang langsung mikir, yang enggak diilhamkan, yang diilhamkan yang mana? Yang enggak diilhamkan yang mana? Padahal maksudnya adalah ini, ya. Ini lebih akurat di dalam ayat ini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini paket komplit, ya. Jangan sebelah-sebelah, ya. Jadi manfaatnya satu untuk mengajar. Sehingga apa? Sehingga umat Tuhan termasuk si pengkhotbah juga diajar. Nah, untuk pengkhotbah dia belajar duluan. Setelah dia belajar dia mengajar. Ya, untuk jemaat Tuhan mereka diajar. Ya. Kemudian bukan hanya untuk sekadar mengajar. Karena kalau berhenti di mengajar, apa bedanya sama pelajaran ilmu ekonomi, ilmu statistika, matematika, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu hanya mengajar. Tetapi juga untuk menyatakan kesalahan. Kalau yang ada yang salah, maka dengan firman Tuhan yang benar, orang bisa dinyatakan kesalahannya. Ya, sekali lagi bukan berhenti di situ. Ya, menyatakan kesalahan harus ada step berikutnya, memperbaiki kelakuan. Karena itu juga di ibadah kita bukan hanya pengakuan dosa, tetapi ada petunjuk hidup baru. Oh, saya udah salah, saya ngaku dosa, terus saya ngapain dong? Ya, ada khotbah, lalu nanti ada petunjuk hidup baru supaya kita berubah, kelakuan kita diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya tetap benar, ya, jangan salah-salah lagi, gitu. Nah, ini adalah suatu paket komplit. Nah, khotbah yang alkitabiah, maksudnya bagaimana sih? Ya, lalu apa kaitannya dengan gereja yang teguh? Ya, kita akan iris tipis-tipis. Ya, yang pertama. Setidaknya ada 4 hal, ya, secara sederhana saya buat supaya mudah untuk kita semua mengerti. Ada 4, khotbah yang alkitabiah harus baik dan benar, ya. Baik dan benar. Apanya yang baik, apanya yang benar? Saya berikan 4 poin. 2 poin pertama adalah poin yang baik, 2 poin terakhir adalah poin yang benar. Yang pertama, baiknya apa? Dipersiapkan dengan baik. Lalu baik yang kedua apa? Disampaikan dengan baik. Ya. Terus benarnya di mana? Isi atau konten dan teologinya mesti benar. Ya. Dan tentu yang terakhir, nah ini yang sering diabaikan. Penyampainya atau si pengkhotbahnya juga mestinya benar. Ya. Maksudnya apa? Dia mengkhotbahkan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ya, sehingga khotbahnya bukan cuma pengajaran ilmu tentang Tuhan, ya, tetapi hidupnya juga menyaksikan bahwa dia bukan hanya berkhotbah tapi menghidupi khotbahnya, ya. Nah, baik, yang pertama, khotbah yang alkitabiah adalah khotbah yang dipersiapkan dengan baik. Di Ezra pasal 7 ayat 10 dikatakan demikian. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi ada kata meneliti di sana, ya. Meneliti, ini yang poin persiapan. Tentu tidak selesai di situ, ya. Ini juga paket komplit, ada melakukan lalu mengajarkan kepada umat. Nah, kalau di Yohanes pakai kata menyelidiki, ya. Jadi ada 2 kata di sini, satu meneliti, satu menyelidiki, ya. Khotbah yang alkitabiah adalah khotbah yang dipersiapkan dengan baik. Ada tidak sedikit pengkhotbah yang tidak dipersiapkan dengan baik. Ya. Seringkali baru di hari H datang. Ya, kadang udah mulai ibadah baru pendeta berdoa, Roh Kudus berikan pengertian. Ya, langsung temanya on the spot, ayatnya on the spot. Ada yang langsung buka Alkitab, mana yang kelihatan itu yang dikhotbahkan. Ya, lalu dibilang pimpinan Roh Kudus. Ya, akhirnya kalau pas bagus oke, kalau pas benar pimpinan Roh Kudus oke. Ya, kalau ngaco, ya akhirnya pemberitaannya yang pasti tidak sistematis, ya. Lalu ke sana kemari, kadang lari dari tema yang dia sebutkan pertamanya, ya. Karena apa? Karena
tidak dipersiapkan dengan baik. Apakah kalau sebuah khotbah dipersiapkan, maka itu adalah hasil manusia, tidak ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya? Enggak juga. Justru orang yang meneliti ini dituntun oleh Roh Kudus. Ya, Alkitab juga ditulis yang nulis juga ngelihat, mikir. Ya, penulis-penulis Alkitab itu nulis dan mikir, makanya dan ada gayanya masing-masing. Gaya bahasa, gaya sastra, gaya penulisan beda-beda. Karena itu kalau kita baca gaya-gaya tulisan Rasul Paulus, gaya-gaya tulisan Rasul Yohanes beda. Injil aja 4 Injil beda gaya. Ya, beda gaya. Nah, maka itu tentu kita katakan itu semua dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi juga ada dari manusianya, ada gayanya sendiri. Ya, ada unsur manusianya, tetapi hasilnya tetap itu adalah hasil tuntunan dari Roh Kudus. Ya, kalau orang menulis kitab suci saja dipersiapkan, apalagi zaman dulu, ya budaya Yahudi luar biasa. Ya, mereka mau baca kitab suci itu harus membersihkan diri dulu. Ya, ketemu kata YHWH nama Tuhan, nggak boleh sembarangan, berhenti dulu. Ya, bisa mandi dulu, baru kembali lagi. Karena merasa apa? Ini kata yang begitu agung, begitu keramat. Ya, maka sangat make sense dikatakan bahwa khotbah yang Alkitabiah adalah khotbah yang dipersiapkan dengan baik. Ya. Jadi khotbah itu tidak seadanya, tidak sekenanya. Ya, nanti kalau sekenanya, kaknya digeser ke belakang jadi seenaknya. Ya, bukan cuma sekenanya, jadinya seenaknya. Karena itu ada ilmunya. Ada pembelajarannya. Ya kalau di sekolah teologi dibilang ilmu hermeneutika. Ya, akan mempelajari teks, mempelajari kata, lihat bahasa aslinya apa, lalu apa yang dimaksud oleh si penulis asli kepada penerima asli. Misalnya surat Paulus kepada jemaat di Galatia, tentu kita harus cari tahu. Maksudnya Paulus kepada di jemaat Galatia itu apa ya? Ya, itu disebut amanat teks. Ya. Lalu kemudian barulah kita belajar. Baru si pengkhotbah ketika mempersiapkan, dia berinteraksi dulu dengan firman tersebut yang dipelajarinya. Jadi belajar dulu baru mengajar. Ya. Lalu ada pergumulan pribadinya. Ya. Seringkali ketika bertemu dengan satu ayat, itu juga menegur dia secara pribadi. Karena itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, bukan satu ngelirik ke kiri, satu ngelirik ke kanan matanya. Tapi yang di sana ditusuk, sendirinya juga ditusuk. Artinya apa? Sama-sama diperiksa, sama-sama ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kadang-kala pengkhotbah itu berkhotbah hanya untuk nembak orang, ya, tidak untuk dirinya sendiri. Ya, makanya kadang pendeta begitu pulang, ya, dikritik sama pasangannya, sama anaknya. Wah, papa bilang bersabarlah, bersabarlah, di rumah marah-marah melulu. Ya, lalu dibilang, itu kan untuk jemaat. Ya, tugas saya ngajarin jemaat. Ya, supaya jemaatnya baik. Kalau saya udah begini mau gimana lagi? Ya, waduh. Ya, sayang sekali. Ya, makanya itu perlu dipersiapkan dengan baik, meneliti. Ya, kemudian nanti berikutnya ada step berikutnya. Ya, ini dulu. Maka bagian Alkitab yang mau dikhotbahkan harus dipelajari, lalu digumuli, ya, lalu disusun. Ini kan banyak yang dipelajari. Bagaimana menyusunnya supaya tersistematisasi dengan baik. Jadi menjadi satu alur pikir yang sistematis dan logis, ya, sehingga lebih mudah dicerna. Ya. Karena itu kalau persiapan 10 menit, 20 menit itu bukan persiapan. Ya. Perlu waktu. Karena kita perlu menggumuli, belum lagi menyusun. Karena ada banyak nih yang mau disampaikan. Perlu nggak di kesempatan ini karena ada durasi khotbah, ya, ada durasi. Nggak bisa, wah khotbah ini saya lagi semangat nih, banyak persiapannya, saya khotbah 4 jam. Waduh, ada yang pulang nggak makan nanti, yang sakit mah kasihan. Ada yang mau pulang gereja mau arisan jadi nggak sempet, Pak Pendeta khotbahnya lama bener, ya. Maka disusun, termasuk ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai. Bukan yang nggak berguna,
tapi mana yang mau disampaikan, ya, maka disusun. Nah, ini bagian dari penyampaian yang baik, ya, penyampaian yang baik. Khotbah yang alkitabiah bukan hanya dipersiapkan, tapi disampaikan dengan baik. Nah, ini juga pergumulan tersendiri. Menyiapkannya itu satu hal, menyampaikannya lain hal. Ya, di dalam sekolah teologi juga ilmunya lain lagi. Ini namanya homiletika, ya, ilmu tentang berkhotbah. Ya, dua-duanya penting, ya, karena memang patut diakui ada orang yang jago dalam persiapan, penyampaiannya belepetan, ya, atau belepotan. Ya, anak muda bilang acak adut. Ya. Tapi ada yang pinter ngomong, ya, tapi nggak persiapan karena udah pinter ngomong, udah dia ngomong aja, ya, nggak mempersiapkan diri dengan baik. Akhirnya lancarnya sih iya, ya, isinya nggak ada. Ya. Maka ini dua hal yang perlu apa? Perlu diseriusi, terutama tentu oleh pengkhotbah, ya, oleh pengkhotbah, supaya selain persiapannya baik, penyampaiannya juga baik, ya. Di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 kan sama juga tadi bunyinya. Siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu atas iman yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, itu. Jadi ketika orang mempertanyakan, jadi khotbah di satu sisi adalah juga mengajar, tetapi juga khotbah menjadi bagian dari kesempatan untuk mengutarakan pembelaan iman atau apologetika. Kadang di dalam khotbah ada unsur-unsur menjawab pertanyaan-pertanyaan orang terhadap iman Kristen. Ya, saya juga cukup sering memasukkan poin-poin apologetika di dalam khotbah. Ya, tapi tentu harus dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut bukan berarti suaranya harus pelan. Ya, hormat bukan berarti harus tunduk-tunduk gini waktu ngomong, bukan. Ya, kita nyatakan dengan benar, tapi bukan dengan semangat ingin mengalahkan, apalagi menyalahkan orang lain. Tetapi atas semua serangan-serangan terhadap dasar iman Kristen, kita mempunyai hak jawab untuk menjawab dengan jelas, dengan clarity, ya, supaya tidak salah paham. Ya, dan kalau nggak dijawab, orang pikir emang iman Kristen itu banyak salahnya. Maka kita perlu menjawabnya. Nah, ini motivasinya. Harus dengan hati nurani yang murni. Bukan mau nunjukin pinteran saya daripada kamu. Enggak. Ya, bukan mau serang-serangan, bukan. Ya, dan tentunya kalau dikaitkan dengan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita sedang membela Tuhan. Kalau Tuhan gak dibela kesian, bukan. Tuhan yang bela kita. Tetapi kita mempunyai hak jawab, ya, memberikan penjelasan tapi dengan hati nurani yang murni. Nah, di antara isi dan penyampaian ini ada ketegangan, ya. Saya memberikan istilah antara substansi dan relevansi. Kitab suci, Alkitab kita adalah buku yang sangat kuno, ya. Kalau buku terbitan bahasa Indonesia belum ada yang seumur dengan Alkitab. Ya, udah pasti, ya. Alkitab ditulis abad pertama sampai abad kedua lah katakan. Enggak, abad pertama aja ya. Di dalam rentang satu abad itulah rasul-rasul menulis yang perjanjian baru. Tentu kalau perjanjian lama sudah ribuan tahun sebelumnya, ya. 1000 sekian ratus tahun ditulis oleh setidaknya sekitar 40 penulis. Alkitab itu ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu kuno, ya. Itu udah kuno banget, ya. Tapi lalu walaupun itu kuno, biarpun itu antik, kebenaran itu kekal. Hanya kadang mencari relevansinya dengan zaman kekinian ini yang gak gampang. Inilah yang perlu persiapan dari pengkhotbah. Bagaimana mengkonekkan, ya, dan juga kalau dibalik, bagaimana untuk menjawab kebutuhan orang modern akan hal-hal yang tidak tertulis di dalam kitab suci, ya. Kan banyak ya, banyak. Misalnya nih,
Bayi tabung boleh nggak? Ya. Di Alkitab cari kata-kata bayi tabung nggak ada loh. Bayi tabung nggak alkitabiah karena nggak ada. Ya, pelayanan naik mobil juga nggak alkitabiah ya. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Ya kalau mau alkitabiah, no, naik keledai, ya kan? Naik keledai aja. Kalau dibaptis harus di Sungai Yordan. Ya. Kalau dicepret pakai air pump, ya nggak alkitabiah, misalnya, karena nggak ada ayatnya. Pacaran juga nggak alkitabiah, nggak ada kata pacaran di Alkitab. Ya, maka kan nggak gampang menjawabnya. Bagaimana untuk kitab suci yang tulisan kuno ini, yang kita meyakini ya dan amin benar, berlaku sepanjang zaman, tapi tidak semua hal ada di Alkitab. Ya, tidak semua hal. Karena kitab suci bukan rangkuman ilmu pengetahuan lengkap, bukan. Ya, bahkan rangkuman ilmu pengetahuan lengkap pun terus dilengkapi dari tahun ke tahun supaya lebih lengkap. Artinya apa? Lengkapnya pun nggak lengkap-lengkap amat. Ya, tetapi kitab suci mengandung kebenaran dan memiliki prinsip-prinsip yang bisa terus digali dan ditemukan prinsip kebenarannya dan selalu relevan sepanjang zaman. Ya, karena itu tentu sebuah gereja, seorang pengkhotbah ketika mau melakukan satu dan lain hal perlu belajar dari kitab suci. Apa kata kitab suci tentang hal tersebut? Atau apa yang menjadi prinsip-prinsip alkitabiah terhadap hal tersebut? Ya, lalu untuk memilih mana yang core, mana yang menjadi inti, mana yang menjadi bukan inti. Kalau yang inti benar-benar tidak boleh digeser, tidak boleh dimodifikasi. Tetapi yang tidak inti itu boleh. Ya, ibadah boleh pakai AC enggak? Tuhan Yesus tidak pernah pakai AC. Maka AC itu tidak berasal dari Tuhan, ya memang dari pabrik ya. Ya. Makanya, jadi tidak semua hal ada, tetapi ada prinsip-prinsip. Kalau itu misalnya menolong kita untuk lebih fokus dalam ibadah, bagus enggak? Bagus. Alat musik, ya. Kadang ada orang mengatakan, wah kalau enggak piano itu tidak Kristen. Ya. Piano juga zaman Rasul enggak ada. Tuhan Yesus juga enggak pakai piano. Ya, ibadah-ibadah zaman dulu enggak ada piano. Itu di zaman modern semua adanya. Tapi kalau itu bisa menolong kita memuji dengan lebih baik, ya pakai, enggak apa-apa. Ya, begitu, ya. Ya, jadi ini ada ketegangan antara substansi dan relevansi. Hanya kita memang semua punya latar belakang, kita punya tradisi, kebiasaan dari zaman dulu, katakanlah bagaimana cara beribadah dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang perlu digumuli, ya. Oke. Yang ketiga, isi dan teologinya benar. Ini khotbah yang alkitabiah. Ya, ini khotbah yang alkitabiah. Dikatakan, awasilah ajaranmu. Ya, awasilah ajaranmu. Kemudian di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, jangan kau tertawan oleh filsafat dunia. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ya, yang menjadi tantangan. Dari awal tadi, saya juga sudah katakan, menjadi pergumulan dari para pengkhotbah. Menjadi pergumulan dari gereja-gereja Tuhan. Antara tadi kembali lagi, antara relevansi dengan substansi atau konsistensi menjaga nilai-nilai alkitabiah yang ketat. Ya. Ada banyak hamba Tuhan, ya berapa banyak saya juga nggak tahu, tapi saya sendiri pernah dengar, pernah nonton, pernah menyaksikan langsung. Ya ada misalnya pengkhotbah tertentu, dia tidak akan pernah menegur dosa. Karena dia anggap mungkin menegur dosa tidak friendly. Ya, maka daripada menegur dosa, nanti salah-salah orang sakit hati meninggalkan gereja, mending kalau meninggalkan gereja ke gereja lain. Kalau meninggalkan Kristus gimana? Kan kasihan Kristusnya, kekurangan jemaat. Ya. Nah loh, akhirnya ada orang yang memilih hanya mengkhotbahkan motivasi saja. Ya. Supaya apa? Kasih semangat orang, kasih semangat orang. Baik nggak memotivasi? Benar, karena tadi salah satu tugas pemberita adalah itu. Ya, mendorong orang untuk berbuat baik, ya, memperbaiki kelakuan,
Tapi kalau kita mau mundur, kenapa diperbaiki? Karena ada yang salah. Salahnya apa? Dinyatakanlah kesalahannya. Itu yang gak dilewatin. Ya, langsung loncat ke belakangnya, motivasi. Kesannya orang ini udah baik semua. Tinggal perlu upgrade kebaikannya. Ya, padahal akar semuanya adalah dosa. Ya, kadang-kadang orang senang dengar khotbah tapi yang gak bertobat-bertobat. Salah satunya, ya tentu gak semuanya. Salah satunya karena memang statementnya, pernyataan dari khotbahnya juga nggak jelas, ngambang, ya harusnya menegur tidak menegur, akhirnya orang salah tangkap. Walaupun ditegur dengan jelas pun berubah nggak? Belum tentu juga, ya kembali lagi bukan hanya dari sisi pengkhotbah, tapi dari sisi pendengar juga berpengaruh. Nah, di dalam perjalanan zaman ini, ajaran-ajaran Alkitabiah terus mengalami tantangan dari berbagai-bagai filsafat. Ya, sekali lagi ini penyesat-penyesat di dalam gereja, ini sama tuanya dengan gereja. Ya, sejak awal sudah ada pengajar-pengajar sesat. Dari zaman rasul-rasul, mereka dipengaruhi oleh filsafat yang sedang mempengaruhi dan digandrungi oleh zaman itu. Ya, di awal abad-abad awal itu filsafat gnostisisme. Yang percaya bahwa tubuh itu jahat. Maka kalau ada tubuh pasti udah nggak bener aja. Maka mereka sulit meyakini Yesus itu Tuhan. Nggak mungkin karena tubuh ini jahat. Ya, maka ketika diterapkan di dalam pengajaran teologi, kristologi, maka mereka yakini Yesus pasti jadi-jadian. Ya, bukan manusia beneran. Kalau manusia beneran pasti jahat dia. Kok dia nggak jahat? Berarti dia manusia jadi-jadian. Nah, seringkali pengajaran-pengajaran sesat juga memang terpengaruh oleh filsafat. Ya. Kalau kita mau tambahkan juga karena pengaruh keberdosaan manusia. Udah pasti ya, orang yang mau melegalkan katakanlah pernikahan sejenis di gereja mencoba mengaduk-aduk ayat, mencari-cari ayat yang kelihatannya mendukung padahal nggak mendukung. Ya. Ya biasanya saya juga pernah sampaikan, Daud dan Yonatan berkasih-kasihan, berciuman. Ya, tuh kan, ya, mereka aja boleh, masa kita nggak boleh? Ya. Nah padahal konteksnya, budayanya, tradisinya waktu itu bagaimana? Ya. Jadi ada orang yang karena tidak sengaja ya dipengaruhi oleh filsafat, maka dicocokkan. Ada yang karena memang mau membenarkan kelakuannya yang bejat, ya, yang berdosa, mau membenarkan, mencari pembenaran dari kitab suci. Nah, ini enggak main-main, ya. Jangan kita mengurangi kebenaran hanya demi penerimaan, ya. Supaya saya diterima orang gimana caranya? Itu tujuannya. Padahal bukan itu tujuan firman Tuhan, ya. Nyatakanlah, beritakanlah, baik atau tidak baik, waktunya. Ya, kalau mau kita tambahkan, enggak boleh menambahkan firman ya. Kita pakai bahasa sendiri. Ya, kalaupun orang jadi tidak suka mendengarkan kebenaran, apa boleh buat. Tapi tentu kita jangan ngomong sekasar-kasarnya, bukan juga. Kita berupaya menyampaikan dengan jelas dan kalau bisa diterima. Tapi jangan mengurangi kebenaran. Ya, kebenaran tidak boleh direduksi. Ya, tidak boleh. Ya, harus dinyatakan. Cuman memang dengan lemah lembut dan hormat, ya, bukan dengan brutal, bukan dengan barbar. Yang terakhir, khotbah yang Alkitabiah adalah penyampainya benar. Waduh, ini yang berat ya. Kalau kita kaitkan semua manusia telah berbuat dosa, maka tidak ada pengkhotbah yang tidak berbuat dosa, maka nggak usah ada khotbah lagi ya. Karena pengkhotbah juga bukan orang suci. Bukan orang suci. Ya, termasuk saya. Apalagi saya udah pasti nggak suci. Ya, tanya aja istri saya. Pasti dia tahu. Pasti dia tahu. Tapi jangan juga mikir yang serem-serem ya. Ya, jangan mikir yang serem-serem. Saya berdosa, iya berdosa. Ya, berdosa. Nah, karena itu ini yang menjadi tantangan seorang pengkhotbah. Karena apa? Karena pengkhotbah dia yang ngomong akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
maka ekspektasi dari jemaat, dari umat, mereka berharap agar pendeta ini harusnya yang paling benar ini di gereja. Ya, yang paling nggak ngerti cara berbuat dosa. Ya, literasi dosanya pasti minim. Ya. Beda dengan kita yang banyak jurusnya, misalnya. Padahal belum tentu. Ya. Karena seringkali orang yang paling tahu, malah dia yang paling cerdik melakukan kesalahan tanpa ketahuan. Ya. Orang-orang yang menggelapkan pajak bukan yang nggak ngerti pajak. Ya. Seringkali dibilang orang dalam. Kenapa? Dia paling tahu. Dia tahu selaknya. Ya. Gimana caranya? Jangan ketahuan. Kecuali kalau apes udah ketahuan apa boleh buat. Misalnya. Nah, hamba Tuhan juga gitu. Ketika bergaul dengan ayat-ayat, ya, bergaul dengan ilmu teologi, belum tentu otomatis langsung dia paling benar. Seringkali paling jadi kayak orang Farisi, ya, tahu banyak untuk nembak sana, nembak sini, nembak sana, nembak sini. Kepada dirinya tidak berlaku. Nah, ini menjadi peringatan keras. Ya, kalau ini saya mengkhotbahi diri sendiri. Ya, harus benar hidupnya. Karena orang-orang itu seperti awan di sekitar kita, itu kata firman Tuhan. Ya. Dan iblis juga terus seperti singa yang mengaum-aum mau cari celah nunggu salahnya kita. Ya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis dengan segala jurus, ya, dengan kelaparan ditawarin roti, lalu menawarkan perlindungan, lompat, nanti kan malaikat pasti jaga kamu biar kakimu tidak terantuk ke batu. Lalu terakhir dikasih kekuasaan dan kekayaan. Dan dunia ini nanti saya kasih ke kamu asalkan kamu sujud menyembah saya. Ya. Nah, setelah itu gagal. Setelah gagal apa? Mundur mencari waktu yang tepat. Nah, begitu juga. Ya kita harus waspada. Ya. Bedanya pengkhotbah sama jemaat cuman beda, katakanlah beda beberapa jam atau beberapa hari. Begitu pengkhotbah menyampaikan, jemaat dengar. Nah sama, harus benar juga hidupnya. Ya, jadi cuma selang beberapa hari atau beberapa jam saja. Nah jadi jangan senang dulu. Ya. Itu kan pengkhotbahnya, kami kan cuma dengar. Ya setelah mendengar, sama. Maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman. Nah Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, aku melatih diriku, menguasai sepenuhnya, supaya aku jangan ditolak. Nah, itu kan yang sering terjadi. Kita udah sering dengar kisah katakanlah Mahatma Gandhi, ya, yang begitu kagum akan ajaran Yesus, bahkan menginspirasi dia melakukan perjuangan nasional, perlawanan tanpa kekerasan. Terinspirasi ajaran Yesus, ya, khotbah di bukit. Wah, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya. Kalau diminta bajumu, berikan jubahmu. Orang salut pengajarannya. Tapi begitu ngelihat orang Kristen, itu baca apa sih orang Kristen? Ya, ajarannya begini, kelakuannya begitu. Ya, rasisnya jalan, ya kan? Perbudakannya jalan, eksploitasinya jalan. Karena apa? Karena orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan. Sesederhana itu. Ya. Maka seringkali orang ditolak karena kelakuannya. Di dalam gereja mula-mula, nomor satu yang pertama dan terutama kenapa terjadi multiplikasi banyak orang bertobat karena apa? Karena jemaat mula-mula itu kehidupannya luar biasa. Bukan pinter-pinter semua, bukan. Ya, mereka menghidupi firman, mungkin mereka sederhana, taunya nggak banyak, sedikit. Ya, sedikit. Yesus ngajar juga sangat relevan dengan yang mereka mengerti, dengan ilustrasi benih, tanah. Kalau ngomong sama nelayan bilang kamu saya jadikan penjala manusia, sangat relevan. Ya, sangat sederhana, mereka nggak tahu banyak. Mereka nggak banyak baca buku, waktu itu belum ada buku. Ya. Tapi mereka setia melakukannya. Tahu satu, lakukan satu. Bahkan lakukan berulang-ulang yang satu itu. Nah, ini menjadi tantangan, karena semakin banyak kita tahu, maka kita punya tanggung jawab untuk semakin banyak menerapkannya di dalam hidup kita. Nah ini yang penting, ya, yang penting. Maka apa kaitannya dengan gereja yang teguh? Kaitannya khotbah yang alkitabiah dengan gereja yang teguh adalah ini. Ini menjadi closing statement. Bagaimana
dengan khotbah yang alkitabiah, setiap jemaat Tuhan diharapkan menjadi pengikut Kristus yang bertambah dalam pengetahuan, aspek kognitif, bertumbuh dalam iman, aspek spiritual, bertransformasi dalam karakter, ya. Karakternya juga. Ya. Jadi ini semuanya harus komprehensif, bukan berarti tambah banyak tahu, enggak selesai sampai di situ, ya. Harus bertumbuh dalam iman, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Bukan kita baca lah, wah ini enggak masuk akal nih, kita cari ini, mana yang firman Tuhan, mana yang bukan, mana yang tulisan manusia, mana yang diinspirasikan Roh Kudus, mana yang bukan. Ya, kan ada yang begitu tuh. Kadang orang makin pinter makin kacau-kacau. Ya, ada yang menamakan dirinya sarjana Alkitab, memilih Alkitab, ini firman Tuhan, ini bukan. Ya, pinteran dia dari Tuhan. Ya, bisa dia tentukan. Nah ini yang penting. Itu artinya apa? Pengetahuannya banyak, tapi imannya makin surut. Kasihan. Ya, ada lagi yang pengetahuannya banyak, imannya sih di mulut oke, tapi kelakuannya minta ampun. Ya, kacau. Itu juga enggak jadi berkat. Ada yang saleh cinta Tuhan, waduh luar biasa, begitu ditanya tentang iman enggak ngerti apa-apa. Ya. Pokoknya saya beriman, pokoknya Yesus juru selamatku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Suruh jelasin imannya enggak ngerti. Sayang juga. Ya, padahal itu kesempatan. Begitu orang tanya karena tertarik dengan perubahan hidup, itu kesempatan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Karena itu semua bagian ini perlu bertumbuh progresif. Ya. Dan pada akhirnya tentu gereja bukan cuma teguh, tapi akan menjadi semakin teguh. Ya. Maka dari beriman, dari yakin, ku teguh. Ya. Dari yakin ku teguh gitu ya. Amin. Sampai di sini saya hentikan pemberitaan, maka ruang tanya jawab dibuka, dipersilakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Oh, boleh bantu tunggu sebentar supaya pakai mikrofon. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah di poin yang pertama tadi, dipersiapkan dengan baik. Jika firman Tuhan yang disampaikan pengkhotbah adalah pimpinan Roh Kudus, lalu kenapa banyak penyesatan? Kenapa Roh Kudus akan membiarkan firman Tuhan disampaikan dengan salah? Bukankah setiap pengkhotbah paling tidak ketika mempersiapkan firman Tuhan itu berdoa, dan ketika mau menyampaikan firman Tuhan itu juga berdoa. Lalu kenapa penyesatan itu semakin banyak? Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus dan tajam. Ya. Nah, karena tadi setiap orang dipengaruhi oleh latar belakang, baik itu budaya, baik itu pengetahuan, baik itu sudut pandang teologi, ya. Misalnya kekristenan saja kan banyak sekali cabangnya, banyak alur pemikirannya, ya. Kalau tadi dikatakan semua pengkhotbah pasti persiapan, saya bilang enggak, ya. Enggak semua pengkhotbah persiapan. Terutama biasanya yang makin jago, makin hebat, makin pintar ngomong, ya banyak yang enggak persiapan. Ya, tapi tentu ada yang persiapan juga ya. Nah, saya sendiri pun pernah apa boleh buat ketika kunjungan ke pedalaman, ya biasanya kalau tahu ada orang dari kota nih, ya datang langsung ditembak suruh khotbah on the spot, ya langsung. Ya karena kita juga, nah lo, ini belum persiapan apa-apa nih. Ya apalagi PowerPoint, laptop aja nggak bawa. Ya misalnya kan, tapi kalau kita diminta, ingat kata-kata itu tadi ayat itu. Siap sedialah pada segala waktu. Ini waktunya tidak baik, tapi harus siap. Maka sampaikan dengan keyakinan. Karena kita kan baca firman, kita belajar. Iya kan? Maka seharusnya seorang pengkhotbah kalau memang apa boleh buat keadaannya tidak memungkinkan untuk persiapan matang, kadangkala kita mau tidak mau. Ya, hanya tadi kalau soal kesesatan memang itu pasti ada, ya. Penyesat itu harus ada, ya.
Karena ada perumpamaan gandum dan ilalang. Ya, murid-murid Tuhan kan juga bilang, kenapa enggak disingkirkan itu ilalang? Enggak, memang begitu. Biarkan tumbuh semuanya. Nanti di akhirnya baru dipanen. Dipanen dalam arti yang lalangnya akan dibuang, yang gandumnya akan diambil. Begitu juga Tuhan mengizinkan penyesatan terjadi di dalam dunia ini. Nah, ketika mengatakan ini dari Roh Kudus berkata kepada saya, itu kan klaim. Ya, klaim. Kita kan nggak bisa tanya, benar nggak Roh Kudus? Bohong dia kan, Roh Kudus nggak ngomong. Ya, maka setiap orang bisa dan biasa mengklaim. Ya. Karena itu ketika kita mengatakan ini dari Roh Kudus, kita pun harus hati-hati. Makanya tadi butuh persiapan yang baik. Ya, jangan Roh Kudus dijadiin stempel membenarkan pengkhotbah yang malas untuk persiapan. Ya, malas baca, malas belajar. Ya, kecuali memang pada masa-masa tertentu memang ada masanya ketika orang nggak bisa baik di dalam persiapan. Ya, saya tahu, saya pernah ke pedalaman daerah-daerah di mana ketika Injil baru masuk, belum ada sekolah teologi di sana, maka hanya ada kayak murid-murid mula-mula yang percaya Tuhan. Ya, waktu saya ke Kalimantan Barat lah ketemu pendeta-pendeta orang Dayak yang cinta Tuhan tapi sekolahnya rendah sekali. Tapi karena dia salah satu murid mula-mula dari misionaris yang datang, lalu ya karena perlu banyak orang pelayanan, maka direkrutlah orang-orang awam ini. Ya, tapi dia enggak juga jadi penyesat-penyesat yang luar biasa, enggak. Karena apa? Dengan keterbatasan dan kesederhanaan dia pun akan hati-hati. Ya, enggak bisa bilang ini Roh Kudus, lalu sok tahu. Ya, kadang-kadang kalau sekarang kan orang senang membuat sesuatu yang berbeda, biar jadi pembeda. Ya, kadang-kadang demi apa? Demi subscriber, demi follower. Ya kan ada strategi-strategi gitu kan di dunia bukan gereja kan gitu. Bikin yang aneh-aneh, ngaco nggak apa-apa, yang penting terkenal dulu. Ya. Apalagi kalau dia rencanakan biar ngaco nggak apa-apa, yang penting terkenal. Nanti saya bertobat lagi. Wah, aduh luar biasa itu nanti tambah terkenal lagi. Ya kan diundang di podcast sini, diundang di sana. Ya. Jadi banyak itu mengklaim saja. Banyak mengklaim saja. Karena itu ketika kita yakin pun kita dipenuhi Roh Kudus, juga jangan sembarangan. Jangan sembarangan berbicara, sembarangan berbuat. Ya, saya mendengar pun banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa, itu orang yang kelihatan sehari-hari bagus, dekat sama Tuhan. Ya, bisa jadi emang dekat sama Tuhan, tapi karena udah merasa paling dekat, lalu dia nggak hati-hati, bisa jatuh. Ya, bisa jatuh. Pertama penginjilan, ya, lalu follow up, akhirnya follow me. Ya, akhirnya bininya ditinggalin, dia sama yang lain. Awalnya dari pelayanan, banyak yang bukan direncanakan dari awal, jatuhnya di tengah-tengah. Ya, dari konseling pribadi, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, maka hati-hati. Kita jangan jumawa dan yakin banget, wah saya mau baca ayat tiap hari, udah pasti benar saya. Enggak. Ya, makanya otak dipakai, hati dipakai. Jangan gampang mengklaim. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Iya, ada di belakang. Ya, selamat siang Pak Pendeta. Ini saya nggak bertanya sih, cuman menyampaikan ini aja sih, gagasan atau pendapat. Kebetulan saya sudah menyelesaikan mata kuliah khotbah yang Alkitabiah. Jadi kita di sana membaca buku John Piper. Di sana mengatakan bahwa khotbah itu harusnya melihat Allah dan menikmati Allah. Ketika itu terjadi harusnya kesesatan itu harusnya bisa lebih berkurang gitu ya. Lebih jauh lagi di buku itu juga mengatakan bahwa tujuan khotbah itu harusnya untuk kemuliaan Allah, dasar khotbah itu harusnya salib Kristus.
Dan karunia khotbah itu harusnya kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika hal itu bisa terjadi, maka harusnya khotbah itu bisa lebih terarah dan kemungkinan besar ya melencengnya bisa lebih kurang karena yang ditinggikan adalah Tuhan itu sendiri gitu ya. Lalu dia juga menyampaikan statementnya itu dari Roma 11 ayat 36, di dalam segenap upaya dalam pelayanan, khususnya khotbah, tercantum kata-kata Rasul Paulus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah ketika itu dijalankan harusnya sih penyesat itu bisa berkurang ya. Demikian, terima kasih. Ya, baik sekali ya. Itu di bagian dari tadi persiapan. Jadi si pengkhotbah mempersiapkan, dia perlu menikmati bagaikan seorang chef, dia nggak asal bikin, dia cicip dulu. Cicip. Ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikurangi, ya sebelum dia sajikan kepada orang lain. Dia harus menikmati dulu. Dia nilai ini enak, baru dia yakin bagi orang juga enak, belum tentu enak bagi orang. Ya, selera beda-beda. Ya, tapi setidaknya dia harus menikmati. Ya, tadi poin yang tadi betul sekali terakhirnya, dan itu bagian dari isi dan teologi yang benar. Ya, khotbah yang benar harus kristosentris. Teosentris itu sudah disampaikan di 2 minggu yang lalu dan minggu lalu juga. Ya, semuanya dikaitkan dengan Kristus, sehingga pengkhotbah tujuannya bukan membuat pendengarnya takjub. Wih, luar biasa, keren banget nih pendeta nih, dahsyat. Ya, bukan itu, tapi banyak yang terjebak di situ. Pengkhotbah itu membawa umat kepada Tuhan, supaya mengenal Tuhan dengan lebih baik, supaya hidupnya lebih berubah, supaya mengalami transformasi. Tapi kadang umat Tuhan juga yang menjebak hamba Tuhan dengan favoritisme dan lain sebagainya. Kalau bukan itu yang khotbah nggak usah ke gereja lah, ya, mending healing aja, ya, jalan-jalan kemana. Ya, kalau pendeta itu yang khotbah, wah, healing pun dibatalkan. Healing dibatalkan demi dengar khotbahnya. Ini sebenarnya sudah tanda-tanda favoritisme. Terjadi nggak di dalam sejarah? Terjadi. Ya, di Jemaat Korintus saja terjadi, apalagi zaman sekarang. Ya, terjadi. Nah, ini nggak gampang. Maka antara si pengkhotbah dengan umat juga perlu memainkan peranannya masing-masing. Tapi ini bukan drama ya. Ya, harus mengambil bagiannya masing-masing. Kalau kita orang Kristen yang dewasa, benar-benar di dalam rohani, di dalam karakter, khotbah yang datar pun kita tetap belajar. Ada poin yang saya dapat. Ya, di dalam sejarah pengkhotbah ada orang-orang yang khotbahnya tidak keren secara gaya, ya. Tapi banyak orang bertobat melalui pelayanannya, tentu oleh Tuhan. Jonathan Edwards, ya, dia bukan orang pidato yang piawai, beda sama kawan George Whitefield. Oh, itu jago orator. Billy Graham, Pak Stephen Tong, Pak Bigman, ya, itu orator yang luar biasa. Enggak semua orang punya kemampuan seperti itu gifted. Tapi kalau enggak pendeta itu mah males saya dengarnya, ya. Enggak belajar apa-apa, enggak dapat apa-apa. Loh, emangnya yang dibilang apa? Orang yang dibilang firman Tuhan, ya. Cuman mungkin wawasannya kalah dengan yang lain misalnya. Tapi kalau sampai kita dengar firman, nggak dapat apa-apa. Bukan pengkhotbahnya yang kasihan, kitanya yang kasihan. Ya, bisa jadi bukan karena nggak dapat apa-apa. Kita maunya dapat ilmu baru yang nggak ada di Alkitab misalnya, nggak ada di buku pelajaran. Wih, mantap kan orang sekarang gitu. Karena kita di dunia yang akademik, senang kalau dengar hal-hal baru mirip orang-orang filsafat Yunani zaman dulu. Ya. Nah, ini enggak gampang. Maka kita latih diri kita, ya. Maka orang yang dewasa bahkan ya belajar sendiri pun dia dapat sesuatu. Bahkan terjadi kejadian yang jelek, terjadi penyesatan, dia pun belajar sesuatu. Ya. Misalnya, orang yang cinta Tuhan aja bisa sesat ya. Entah sengaja, entah enggak sengaja. Maka kalau dari sisi pengkhotbah kita juga hati-hati. Jangan sampai karena ilmu kita tambah banyak, kita meneliti tambah banyak, lalu kita tahu ini berbeda dengan pandangan gereja sepanjang 2 milenium. Lalu kita merasa kita yang paling benar, orang pasti salah semua itu. Ya,
Lalu bapak-bapak gereja, ahli-ahli teologi yang selama ini ada mau kita singkirkan. Kita merasa lebih hebat. Seharusnya kita mikir sebelum kita ngeluarkan statement. Katakanlah Yesus itu ciptaan. Ya, Yesus tidak selevel dengan Bapa. Ya, itu bukan ajaran baru. Ya, itu ajaran dari dulu sudah ada. Itu sudah selesai oleh konsili-konsili abad keempat, abad kelima yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Udah selesai. Ya. Lalu maka kalau kita sedang meneliti satu ayat misalnya. Kalau itu beda dengan pandangan umum, jangan gampang ngomong, hati-hati. Jangan-jangan kita yang salah paham. Atau, saya suka pakai istilah, kita enggak alkitabiah, kita ayatiah. Ya, maksudnya berdasarkan satu ayat itu, lalu itu kita pegang dan kita enggak peduli sama ayat-ayat lainnya. Ya. Misalkan Yesus juga mengatakan, percayalah kepada Bapa yang mengutus aku. Yang mengutus itu pasti lebih tinggi pangkatnya daripada yang diutus. Presiden mengutus duta besar. Tinggian mana pangkatnya? Ya. Padahal itu soal peran, bukan soal hakikat, bukan soal substansi. Ya. Lalu Yesus bilang, maka dia maju lalu dia berdoa kepada Bapa. Kok Tuhan berdoa sama Tuhan? Maka berdasarkan kitab ini Yesus bukan Tuhan, berdasarkan ayat ini. Itu ayatiah namanya, bukan alkitabiah. Ya. Harus lihat semua ayat. Ya. Makanya perlu teologi yang alkitabiah itu bukan berdasarkan 1-2 ayat, tapi dari seluruh bagian kitab suci, komprehensif. Ya. Maka kalau kita yang penelitinya hati-hati. Kalau kita yang jemaatnya juga hati-hati. Kalau dengar khotbah, oh lain ini ya, lain ini. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Ya. Belajar lagi. Jangan sampai kita diperalat iblis jadi penyesat-penyesat di zaman ini. Makin kita tinggi jabatannya, makin kita besar kuasanya, makin kita banyak hartanya, kita makin berpotensi menyesatkan orang. Termasuk makin kita pinter, makin berpotensi menyesatkan orang. Hati-hati, makanya dibilang awasilah ajaranmu, awasilah dirimu. Ya. Jangan merasa udah pasti auto benar. Ya, enggak juga, bisa salah. Ya, bisa salah, maka jangan jumawa.